Selamat pagi, Theo dan Farel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kita hari ini akan memulai dengan sakramen tobat. Sebelum melangkah ke sana, kita harus tahu dasar mengapa ada sakramen tobat sih. Kenapa di gereja Katolik ada sakramen tobat? Nah, begini teman-teman. Jadi, manusia itu pasti memiliki pengalaman hidup, yaitu jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan atau dosa tersebut membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Perbuatan kita juga menyakiti Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, tentu Tuhan Yesus sangat sayang pada manusia, sangat sayang pada kita semua. Meskipun kita jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan Yesus mau kita yang berbuat dosa bertobat. Nah, seperti dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus ingin mengajak kita kembali pada Tuhan, pada sesama, dan pada lingkungan. Maka di gereja Katolik ada sakramen tobat. Sebelum kita menginjak ke sakramen tobat, yuk kita mulai dulu dengan mendengar cerita hari ini, lalu jawablah pertanyaan. Baru minggu depan kita akan belajar tentang sakramen tobat. Oke? Cekidot! Yang durhaka. Dahulu kala hiduplah seorang janda miskin yang mempunyai anak bernama Malin Kundang. Ibu dan anak ini hidup miskin dalam sebuah pondok di luar kota. Mata pencarian mereka hanyalah mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar. Walaupun hidupnya susah, ibu tidak mengeluh dan tidak putus asa. Ia tetap bekerja mengumpulkan dan menjual kayu bakar dengan sekuat tenaga. Hasil penjualan kayu bakar digunakan untuk membeli makanan, pakaian, dan selebihnya ditabung untuk keperluan masa depan anaknya, Malin Kundang. Usahanya itu dijalankan dengan tekun dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Pada suatu hari, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk merantau. Demi masa depannya, Ibu Malin Kundang mengizinkannya. Semua uang tabungannya diberikan kepada Malin Kundang sebagai bekal. Sang ibu berpesan kepada anaknya agar ia segera kembali, entah mendapat keberuntungan atau tidak. Sesudah berjanji kepada ibunya bahwa ia akan segera kembali, berangkatlah Malin Kundang untuk merantau. Di perantauan, sesudah mengalami berbagai kesulitan, akhirnya Malin Kundang berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Bahkan, ia berhasil menikah dengan putri seorang pedagang yang kaya raya, sehingga Malin Kundang menjadi semakin kaya. Pada suatu hari, dalam pelayaran dagang keliling Nusantara, kapalnya singgah di kota kediaman ibunya. Orang-orang sekampung yang masih mengenal Malin Kundang segera memberitahu ibunya bahwa mereka melihat Malin Kundang. Maka datanglah sang ibu untuk menjumpai anaknya. Dari jauh, Malin Kundang melihat ibunya datang dan masih mengenalinya. Ibunya sudah tua dan sakit-sakitan. Tetapi Malin Kundang tidak mau menjumpainya. Ia malu terhadap istri dan anak-anaknya jika mereka mengetahui bahwa wanita tua dan miskin itu adalah ibunya. Ia tetap menolak ibunya, walaupun ibunya hanya meminta waktu sejenak untuk memandang wajahnya. Ia meminta kepada anak buahnya agar kapal segera bertolak dari kota pelabuhan itu. Kapal pun bertolak dari pelabuhan dan semakin lama makin jauh. Tiba-tiba datanglah badai gelombang yang dahsyat dan guntur menggelegar. Kilat pun menyambar-nyambar. Kapal Malin Kundang diangkat gelombang tinggi.
lalu dihempaskan ke dalam laut. Semua orang di dalam kapal itu meninggal. Tidak ada satupun yang selamat. Kata orang, tempat kapal Malin Kundang tenggelam sampai sekarang masih ada, yakni berupa sebuah batu karang berbentuk kapal. Nah, cerita ini diambil dari cerita rakyat Sumatera Barat. Setelah ini, kalian kerjakan soal berikut. Ini adalah rangkuman. Kalian tidak perlu menuliskan pada buku. Cukup dibaca saja ya. Terima kasih. Dadah, Theo dan Farel.